Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi Dumpa Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Moh Jeffrey 3478. Om Sanda mau tanya, saya beli murai batu furnya protein tinggi, JK 7 pagi sore. Kalau saya ganti pakai fur protein rendah, apa efeknya? Mohon sarannya, salam kicau. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan apa efeknya, perubahannya seperti apa, jelas ada efeknya. Karena yang tadinya dia terbiasa dengan memakan protein tinggi, akhirnya diturunkan. Anggap aja seperti mana kamu yang dulunya suka makan daging, ya, sate dan sebagainya gitu. Entah kenapa terus disarankan oleh dokter untuk dikurangi makanan itu, sekarang dirubah makannya sayur-sayuran aja. Ya jelas ya, perubahan ini pasti akan bikin lemas. Tetapi untuk beberapa waktu lah ya, nggak selamanya. Karena apa? Sifat tubuh itu sendiri akan berusaha untuk beradaptasi, penyesuaian lagi. Begitu juga dengan burung. Ya awalnya yang bisa terlihat, burung pasti akan sedikit menurun. Bahkan ada yang akhirnya tidak gacor gitu ya. Ya anggap aja yang tadinya pakai fur protein tinggi, tingkat gacornya nilainya 10. Setelah dirubah ada yang turun ke nilai 5, ada bahkan ya turun ke nilai 1 gitu ya. Jadi jelas normal ada perubahan itu. Seiring waktu nantinya burung akan menyesuaikan. Ya karena kita bicara makhluk hidup. Nah yang sekarang terpenting tuh apa? Kenapa kok harus dirubah? Alasannya apa? Udah enak-enak pakai fur protein tinggi, burungnya juga kerja, kenapa kok harus dirubah? Alasannya apa? Ini kan jelas ada alasannya. Jadi rata-rata memang pemain-pemain ini memilih untuk merubah furnya gitu, yang tadinya protein tinggi ke protein rendah, karena mereka ini pengen burungnya nanti itu lebih stabil. Stabil bukan bicara hanya setahun, tetapi bertahun-tahun. Mengingat burung yang didapat ini mungkin burung yang memang punya karakter bagus, mental bagus, materi bagus, cara kerja bagus. Ya. Ya kalau untuk sifatnya kita senang, ini kan orang senang ini gini teman-teman. Ada yang orang karbitan, ada juga yang memang dia betul-betul hobi di situ. Contoh orang-orang karbitan itu apa? Orang yang beli burung ratusan juta yang kita anggap wah itu luar biasa, itu luar biasa. Sewaktu murai batu ada pergerakan ke arah mungkin sepi atau ada tingkat kebosanan, akhirnya nggak kelihatan nih orangnya kemana, gitu ya. Awalnya kayak menggebu-gebu, setelah itu hilang. Nah ini biasanya ya kalau pemain seperti ini ya udah gitu ya. Kalaupun dia pakai protein tinggi, ya udah pakai protein tinggi aja. Toh nyatanya untuk hobi dia mungkin bertahan hanya setahun. Tetapi beda cerita dengan pemain yang sudah kawa, pemain yang memang dia itu mencintai murai batu. Dia paham betul burung murai batu itu harusnya seperti apa. Bekal yang harus dia punya untuk murai batu lomba itu seperti apa. Rawatan seperti apa supaya burung itu tetap stabil nantinya. Dan orang-orang ini paham burung tuh paling enak untuk tingkat jaga panjang itu pakai settingan rendah untuk hariannya. Karena kita lebih punya banyak ruang untuk menaikkan dan menurunkannya lagi. Gitu loh ya. Istilahnya itu yang paling gampang supaya teman-teman tidak pusing ya. Jadi kalau burung dengan settingan rendah ya, itu lebih stabil. Burung yang pakai settingan tinggi biasanya sih ya bertahan hanya untuk waktu sebentar gitu teman-teman. Di luar itu semua ya teman-teman juga paham konsekuensinya apa untuk burung yang terbiasa dengan settingan tinggi untuk hariannya.
Itu aja sih. Jadi hidup adalah pilihan. Kamu maunya gimana? Saat kamu punya burung, maunya kamu mudah rawatan dan stabil untuk waktu yang lama, atau ya kamu nikmati hobimu hanya untuk sebentar saja. Itu aja sih. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.